Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya untuk anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin ada tugas ya. Kemarin tugasnya adalah aktivitas matematika dan mengirimkan video atau rekaman anak-anak membaca berkerutan. Udah cek yang udah ngirim, yang belum mengirimkan Pak Guru tunggu ya. Terus untuk bukunya, buku bahasa Jawa, LKI bahasa Jawa dan buku agama masih ada sebagian yang belum mengambil. Kemudian yang buku aktivitas ada satu anak yang belum mengambil ya. Silakan untuk diambil untuk belajar di rumah karena tugas-tugas nanti akhirnya memakai buku-buku tersebut ya. Buku evaluasi itu ada aktivitas, ada hikmah, ada LKI bahasa Jawa. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan belajar. Dan untuk matematikanya kemarin udah saya beri tugas untuk belajar. Nah, nanti kira-kira ulangannya itu kira-kira soalnya seperti itu ya. Ulangan harian matematika kira-kira nanti soalnya seperti itu. Oke. Itu untuk pengantar kita hari ini. Nah, kita lanjut ke subtema 3 ya. Kemarin udah ke subtema kemarin udah ke pembelajaran 6, sekarang subtema 3. Nah, di pembelajaran 6 kemarin ada peringkas ya, peringkas cara meringkas itu seperti apa. Nah, di situ udah ada ya. Kalau meringkas itu yang penting apa? Ada apa? Kalimat apa? Gagasan pokoknya itu. Oke, gagasan pokoknya cari dulu, nanti baru bisa meringkas. Kemudian apa? Diganti dengan kata-katanya sendiri. Oke, jangan masih ditulis semua. Oke. Kalau meringkas itu yang ditulis hanya sedikit saja. Oke. Intinya apa? Tahu inti berarti kalimat utama. Ya. Subtema 3 yaitu apa? Bersyukur atas keberagaman. Nah, di Indonesia itu kita beragam ya, ada yang ragam agama, ragam bahasa, ragam suku, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda kebiasaan. Nah, itu adalah suatu keberagaman atau keberagaman ya, keberagaman. Jadi tidak sama semua. Ini berbeda-beda, agamanya berbeda, adat istiadatnya beda, bahasanya beda, adat istiadat kebiasaannya juga beda ya, seperti itu ya. Nah, dengan keberagaman tersebut kita wajib apa ya, wajib bersyukur ya, wajib bersyukur ya. Kita diberi apa, keberagaman itu harus kita syukuri. Apapun yang diberikan oleh Tuhan harus kita syukuri. Itu cara mensyukurnya bagaimana cara mensyukurinya ya, dengan apa ya, harus menjaganya, itu menjaga keberagaman itu dengan apa, sama saja kita dengan mensyukurinya, dengan bersyukur. Terus caranya bagaimana jaganya ya, harus apa, harus dihormati, tidak saling mencela, kita lestarikan budaya kita sendiri-sendiri ya. Saling menghormati, tidak mencela, menjaga. Oke. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya gitu. Nah, kita melihat yang berbeda-beda itu indah kan. Misalkan kita orang Jawa melihat budaya orang Batak atau orang mana gitu, kan indah, indah. Terus lagi orang Jawa makan makanan khas Padang atau Sumatera Barat, oh enak ya enak. Kita harus mensyukurinya, oh ternyata makanan adat atau makanan tradisional itu berbeda-beda dan kita bisa menikmati. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Nah, kamu disuruh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan, pada cerita pembuat dodol Betawi, atau seorang ibu pembuat dodol Betawi. Nah, nanti
Pak Guru akan membacakan cerita atau bercerita dan anak-anak semua mendengarkan video ini, kemudian ditulis mana sih gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya ya. Maka dari itu persiapkan, didengarkan atau boleh di play, boleh di pause gitu ya. Di bukumu tidak ada ya. Nanti paragraf 1 apa aja, paragraf 2, paragraf 3 gitu. Itu Pak Guru mulai. Judulnya adalah Dodol Betawi Mak Salma. Dodol Betawi Mak Salma itu ada 3 paragraf ya, 3 paragraf. Mulai ya. Ya, 1, 2, 3 mulai. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Itu tadi paragraf 1. Sekarang paragraf 2. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, itu tadi paragraf 2 ya, sekarang paragraf 3. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, udah. Oke, itu tadi adalah cerita dari dodol Betawi Mak Salmah. Itu nanti kalian putar rekaman tadi, bacaan tadi, kemudian tentukan yang mana gagasan pokoknya, yang mana gagasan pendukungnya, di buku tulismu. Itu tugasnya ya, itu tugasnya Pak Guru tulis sama modal. Jadi bahasa Indonesia yang dia cukup awal. Tadi,
Sudah nggih. Nah, ini tugasnya adalah ini tugas tematik ya untuk yang bahasa Indonesianya. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 1, 2, dan 3 pada bacaan Dodo Betawi Maksama yang telah dibacakan. Oke, tuh. Tak kirim ke. Nah, udah cukup. Nah, kita lanjut nih. Lanjut. Nah, tadi ada gagasan pokoknya mana, gagasan pendukungnya mana. Jadi kalian mendengarkan cerita kemudian di apa? Iya, ditemukan gagasan pokok dan gagasan. Nah, gambar siapa? Siti ini. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Oke, banyak ya. Nah, ini banyak ya. Contohnya ada sego jamblang, ya. Atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Dan makanan khas dari Cirebon. Kalau nasi pecel itu makanan khas dari Madiun atau Madiun, Jawa Timur. Lontong sayur dari mana? Iya, dari Jakarta dan Jawa Barat. Oke, lontong sayur. Ada nasi kerawu, makanan khas kota Gresik. Oke, terbuat dari apa tuh? Campuran nasi daging sapi. Nasi gudeg, jangan buri itu. Ya. Dari mana? Dari Jawa atau Jogja, Yogyakarta. Tuh. Kalau Wonogiri apa makanan khasnya? Wonogiri yang terkenal apa tuh Wonogiri? Ya, ada bakso Wonogiri. Di Malang juga ada bakso Malang. Ada juga Wonogiri apa? Nasi tiwul. Terus lagi apa lagi? Yang hitam-hitam terus disambal itu apa tuh? Ya, itu ada cabuk itu ya terkenal dari Wonogiri. Kemudian lagi ada apa? Tempe, tempe bungo itu yang terkenal ya Wonogiri. Terus ada lagi apa? Mete itu Wonogiri ya kan. Nah, Jogja, Jogja ya ada apa? Ya, apa tadi? Nasi gudeg. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, makanan tradisional misalnya ada penjual empek-empek itu. Ya. Dia apa? Dia juga menawarkan dagangannya, itu pedagang keliling itu. Lunding, 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 lunding. Suaranya bisa terdengar ke telinga kita. Terus bagaimana? Nah, terus kok bisa ya sing apa yang dipukul di sana tapi kok bisa terdengar sampai di telinga kita? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita nanti akan mempelajarinya ya. Kenapa kok bunyi itu bisa terdengar nih? Padahal sumber bunyinya itu berada di jauh letaknya bisa terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar suatu perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Okay. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Okay. Ya, bunyi itu untuk apa? Untuk sampai di telinga kita itu memerlukan penghantar, antara ada udara. Okay. Udara itu misalkan Pak Guru di depan kelas, anak-anak di belakang bisa terdengar. Padahal tidak ada kabel yang kau bisa terdengar. Nah itu tadi. Okay. Jadi perambatan melalui udara di sekeliling kita. Terus melalui zat cair kemarin waktu anak-anak apa? Percobaan memukul-mukul batu di dalam ember, kemudian apa? Terus airnya di apa? Di atas air mukanya diberi torong terus ditempelkan di telinga kita. Terdengar. Kemudian lagi benda padat juga itu waktu percobaan memakai apa? Benang kasur. Ya. Jadi bisa merambat ya, memerlukan penghantar. Ayo kita melakukan percobaan berikut. Tujuannya ya, membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruang.
Ada alat bahannya, ada piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang terletak. Nah, ini gambar siapa ini? Udin ini. Nah, jadi seperti ini percobaannya ya. Jadi percobaannya. Nah, jadi ini tabung, ini tabung di sini apa? Arloji. Jadi arloji berbunyi ya. Krik, 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 krik. Ya, ketika jarumnya bergerak kan berbunyi. Trak, 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 trak. Nah, dan ini kamu coba misalnya, ya. Coba. Ini apa? Tabung kertasnya ini ditekan sejajar, ya, lurus. Pertama-tama arloji terletakkan di sini dulu, di depan pos lubang ini. Oh, yang satunya sini kamu mendengarkan di sini teman. Kira-kira terdengar tidak? Terdengar ya. Tak, 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 terdengar. Terus bagaimana kalau sini diberi piring? Ya, kan ada apa? Ini kayak piring sini. Terdengar tidak? Terdengar apa tidak? Terus apa lagi tadi? Selain piring apa lagi? Ini piring. Piring. Terdengar apa tidak? Oh, ternyata tidak terdengar. Terus lagi. Hmm. Ini piring. Terus piringnya diganti lagi tadi tidak terdengar. Kemudian diberikan ini gabus. Gabus. Kamu tahu? Busa kalau gabus. Busa. Terdengar tidak? Oh, tidak terdengar. Terus lagi. Kaleng. Kaleng. Terdengar tidak? Oh, tidak terdengar. Tidak. Tidak. Terus ini kasih bantal. Kok yang lunak lah. Selimut atau apa ke sini. Sini terdengar apa tidak? Oh, tidak terdengar. Oke, tidak terdengar. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya pertama. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Terdengar atau tidak tadi? Tidak terdengar. Ini tidak ditempelkan ya, tidak ditempelkan. Tidak terdengar. Tulis ini tidak terdengar. Bawahnya. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Ya sama, tidak terdengar juga. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Ya, oke. Pada tabung pertama tadi apa? Nah,
Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Tabung pertama tadi nganggo apa? Nah, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, tabung pertama tadi dikasih piring ya. Nah, jadi bunyi ketika mengenai mengenai benda-benda yang keras seperti piring, kaleng, kaca, batu gitu, maka akan dipantulkan ya, dipantulkan. Ini lubang bunyi itu di sini. Jika mengenai benda-benda yang keras, misalnya apa? Misalnya ada piring, terus apa? Besi, sen, pokoknya yang keras nih, maka akan apa? Dipantulkan, dipantulkan. Dan nah, cobalah sekolah payu logam atau kapas dan letakkan posisi yang sama seperti piring, kaca, dan dapur. Sementara musik yang punya terjadi. Apa yang terjadi kira-kira? Ya akan ya kan sama nih. Pokoknya yang keras itu akan dipantulkan. Nah, terus bagaimana kalau benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, terus apa lagi spon? Apa yang terjadi? Nah, ini simpulannya ini dan bawahnya ini lagi. Oke. Gelombang bunyi akan apa kan? Kebalikannya dipantulkan mau diserap, jika yang lunak. Contohnya apa contohnya? Ya, tadi ada kapas, ada spon, ada gabus, seperti itu, gitu. Nah, itu, ini silakan dicatat. Ini silakan dicatat di buku catatan. Tuh, silakan dicatat, dipelajari. Maksudnya dapat kamu simpulkan dari percobaan terapi tadi, udah tadi yang apa? Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Misalnya jika mengenai benda yang lunak, bunyi akan diserap. Dia ada peredamnya. Udah selesai. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa saja tadi? Ya, satu tadi tentang apa? Keberagaman. Ya, dan daerah. Terus lagi yang kedua tadi apa? Bunyi dapat apa? Sifat bunyi tadi dipantulkan. Dipantulkan. Bunyi dipantulkan gitu ya. Bunyi dipantulkan. Ya. Mengenai ya. Nah. Oh,
ketiga bunyi apa? Diserap. Tiga, mengenai benda apa? Lunak. Oke. Nah, ini ada macam-macam bunyi pantul ya. Nah, jadi tugasmu, oke, tugas dari apa ini? Kamis nih, Kamis 6. Lain tadi ya, tadi sudah ada tugas, ini ada. Kamu cari ya, cari di buku atau melalui apa? Google bisa, oke. Nah, ini adalah macam-macam bunyi pantul ya. Tuh. Ini catat. Tugas hari ini. Sudah cukup? Nah, untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru Pak Siri kira cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetaplah rajin belajar, tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Oke, selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi. Jangan lupa makan, minum yang teratur. Jaga kebersihan, mandi, gosok gigi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat.